Susanshi terkekeh berkata, aku sudah berpengalaman. Keduanya telah mengawasi kamu sejak kamu kembali. Bukankah ini cukup jelas? Selain itu, keduanya selalu bergumam sendiri ketika mereka melihat kamu. Mereka mengenakan tampang kesal setiap kali mereka melihat kamu. Nan Qiuqiu lebih jelas daripada Ye Gui. Namun, Ye Gui menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat kamu dibandingkan dengan Nan Qiuqiu. Aku tidak tahu apa yang baik tentang kamu. Kenapa semua wanita cantik tertarik padamu, bukannya aku? Karena kamu jelek, kata Ji Juan dari satu sisi. Susanshi mendengus marah. Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Tidak bisakah kau bermain saja? Ji Juan membalik tangannya dan mengeluarkan pedang penghakimannya. Apakah kamu ingin bermain? Susanshi mendengus, aku tidak takut padamu. Si kecil junior, karena ada sungai di sini, ada juga ikan di sini. Mengapa kamu tidak membuat sup ikan untuk kami? Aku tahu betapa baiknya kamu. Kamu belum menunjukkan kemampuan memasak kamu untuk sementara waktu. Karena kamu memiliki peluang yang sangat bagus sekarang, terus dan ambil. Huo Yuhao bertanya, apa? Apakah kamu benar-benar akan berdebat dengan saudara Ji? Susanshi berkata dengan gembira, tidak, aku akan membereskannya. Aku sudah memiliki 7 cincin sekarang, aku tidak takut lagi padanya. Olji, lihat bagaimana aku akan menyelesaikanmu hari ini. Ayo, mari kita pergi ke satu sisi dan berdebat. Biasanya, dia menghindari Ji Juan. Namun, hari ini adalah pengecualian. Dia baru saja menjadi sage jiwa, dan baru saja menyatu dengan kura-kura emas. Bagaimana dia bisa menolak Ji Juan yang menantang? Lagi pula, ia memiliki kepribadian yang ekstrovert. Ji Juan tidak berharap Susanshi dengan mudah menyetujui permintaannya. Matanya berkedip sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tempat terbuka yang tidak terlalu jauh. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kata-katanya, bahwa dia tidak hanya mengejek Susanshi. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berjalan menuju sungai. Jika Tang Wutong tidak ada, Huo Yuhao mungkin masih belum mengambil inisiatif untuk memasak. Bukannya dia tidak mau memasak untuk orang lain, aku karena dia tidak ingin Ye Gui dan Nan Qiuqiu salah paham tentang tindakannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Tang Wutong ada di sekitar sekarang. Dia ingin melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya untuk menyentak ingatannya. Adapun Ye Gui dan Nan Qiuqiu, mereka tidak boleh terlalu memikirkannya karena Tang Wutong ada di sekitar. Saat dia berjalan ke sisi sungai, Huo Yuhao menggulung celananya sebelum dia masuk. Beberapa wanita yang sedang mencuci baju dengan segera melemparkan tatapan marah padanya. Nan Qiuqiu tidak senang ketika dia berkata, "Hei, kamu sudah mencemari air sungai." Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia menjawab, "Mahasiswa, tolong perhatikan baik-baik. Aku yang berenang di air. Aku bahkan tidak mengeluh tentang air yang kamu gunakan untuk membersihkan diri. Jika kamu cukup baik, jangan makan makanan yang akan aku masak nanti." Dia sudah mulai saat dia berbicara. Dia bahkan tidak membutuhkan alat apapun. Tangannya adalah alatnya. Dia dengan lembut menekan tangannya ke permukaan sungai sebelum membuat gerakan melemparkan keluar. Tiba-tiba, seekor ikan kecil yang panjangnya sekitar 20 cm keluar dari air. Riak-riak yang dihasilkannya tampak sangat menawan di bawah sinar matahari terbenam. Ikan-ikan kecil mulai melompat ke pantai satu demi satu, mendarat di pantai. Dalam hitungan detik, lebih dari 10 ikan kecil sudah berada di daratan. Kelima wanita itu tercengang ketika mereka melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao. Tidak sulit bagi mereka untuk menangkap ikan dari sungai, mengingat kultivasi mereka. Namun, Huo Yuhao sangat cepat dan akurat, tanpa membuat kesalahan. Kekuatan hisap lembut yang dia hasilkan juga tidak menyebabkan terlalu banyak air sungai memercik. Setiap gerakannya akan memaksa seekor ikan kecil untuk menembak secara akurat dari air menuju pantai, meningkatkan tingkat kesulitan menangkap mereka. Dari saat dia memasuki sungai sampai dia kembali ke pantai, termasuk waktu yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Nan Qiuqiu, dia hanya butuh 2 menit untuk menyelesaikan penangkapan semua ikan yang dia butuhkan. Ketika dia kembali ke pantai, dia duduk di tepi sungai. Saat dia melambaikan tangan kanannya, seekor ikan kecil mendarat di dalamnya. Lampu hijau giok menyala sebelum Life Guardian Blade-nya melompat keluar di antara jari-jarinya. Aura kehidupan Life Guardian Blade-nya menarik di bawah kendali Huo Yuhao. Selama proses ini, lampu hijau menyala beberapa kali, dan seekor ikan kecil benar-benar diskalakan.
Dia kemudian mulai mencuci ikan di sungai sebelum melemparkannya ke pot di sampingnya. Huo Yuhao selesai membersihkan kerak dan membersihkan semua ikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia sangat tajam dan rapi selama seluruh proses. Semuanya terasa sangat halus dan alami. Kelima wanita, termasuk Tang Wutong, semuanya ditarik. Adapun pertarungan yang baru saja dimulai di sisi lain, mereka sama sekali tidak tertarik. Bahkan Jiang Nanan, yang sudah akrab dengan kemampuan Huo Yuhao, tertarik. Dibandingkan sebelumnya, Huo Yuhao jauh lebih cepat sekarang. Mereka semua adalah kaisar jiwa atau sage jiwa. Secara alami, mereka jauh lebih jeli daripada orang biasa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa hanya bagian belakang insang dan ekor ikan yang dipotong, terlepas dari satu potongan di perut setiap ikan. Dua celah ini dibuat untuk menghilangkan tendon ikan. Selain celah dan luka ini, ikan kecil tidak diperlakukan dengan cara lain. Namun, mereka benar-benar diskalakan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan bersih. Huo Yuhao mulai mengambil semua jenis botol dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia bahkan tidak mengukur atau melihat lebih dekat pada jumlah bumbu yang dia gunakan sebelum dia mulai memperlakukan ikan di dalam panci. 4 atau 5 ikan dilepas sebelumnya, dan tidak dibumbui. Beberapa bumbu memiliki rasa yang sangat kuat, sementara yang lain sangat menyegarkan. Ketika mereka dicampur bersama, mereka sepertinya menciptakan aroma yang sangat istimewa. Jing Xian pernah mencicipi ikan bakar Huo Yuhao sebelumnya, tapi dia hanya sedikit. Nan Qiuqiu juga mencicipi satu sebelumnya. Tetapi Ye Gui secara alami tidak mencoba ikan bakar. Tang Wutong berjongkok ke satu sisi dan mengamati Huo Yuhao. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami bisa tahu bahwa dia menyiapkan makanan untuk semua orang. Tapi bisakah dia memasak? Apakah akan enak? Dia terlihat seperti koki. Jangan bilang bahwa orang ini juga sangat mengesankan dalam memasak. Apakah dia benar-benar berbakat dalam setiap aspek? Sangat cepat, Huo Yuhao selesai membumbui semua ikan. Setelah itu, ia mulai mencampur bumbu dengan ikan di dalam panci. Selain itu, ia bahkan menggosoknya di perut ikan. Tidak hanya ikan yang dibumbui di luar, tetapi mereka juga dibumbui di dalam. Huo Yuhao tersenyum ketika dia bertanya, "Bisakah seseorang mengambilkan aku beberapa cabang pohon? Aku membutuhkan beberapa yang setebal pinky dan sekitar 40 cm panjangnya. Ketebalannya harus seragam. Aku juga membutuhkan kayu bakar. Jika kamu bergerak cepat, kita bisa makan sebelumnya." Tang Wutong tertegun sejenak. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, Ye Gui sudah membuka mulutnya, "Aku akan melakukannya." Bahkan ketika dia mengatakannya, dia sudah berdiri dan dengan cepat berjalan menuju pohon. Nan Qiuqiu melirik Tang Wutong. Melihat bahwa dia tidak bergerak, dia sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatannya? Mengapa dia tidak bereaksi terhadap tindakan Sister Gui? Bahkan, Tang Wutong bereaksi secara internal. Ketika Ye Gui mengatakan bahwa dia akan membantu Huo Yuhao, tiba-tiba dia merasa sedikit kecewa. Namun, dia bersikeras tidak membantunya. Ye Gui juga tidak lambat. Segera, dia berhasil mengambil banyak ranting pohon dan kayu bakar. Huo Yuhao telah mengisi panci lain dengan air jernih, dan menempatkan ikan yang tidak dibumbui ke panci ini. Jiang Nanan tertawa ketika berkata, "Yuhao, sepertinya kamu hanya tahu cara memasak ikan. Kamu selalu menggunakan resep yang sama ini ketika kamu ingin memberi kami hadiah. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang baru?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Aku bisa membuat sayuran. Namun, di mana kita dapat menemukan hijau di daerah terpencil ini? Aku akan membuat ransum kering untuk semua orang nanti. Kita juga bisa makan sesuatu sebelumnya." Senior keempat, keluarga aku sangat miskin ketika kami masih muda. Kami hanya dapat menangkap 1 atau 2 ikan sesekali dan meningkatkan kualitas makanan kami. Aku tidak terlalu pandai menyiapkan hidangan lainnya. Sudah sangat jarang bagi aku untuk makan ikan ketika aku masih muda. Dia berbicara dengan sangat alami. Tidak ada yang bereaksi kecuali Tang Wutong, yang merasa sedikit masam di hatinya. Diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri, hidupnya sebenarnya sangat sulit ketika dia masih muda. Kenapa aku merasa sedih untuknya? Setelah mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api secara alami sangat mudah. Ye Gui menyalakan api secara pribadi. Dia menggunakan api sucinya untuk menyalakan kayu bakar, pemandangan yang pasti akan membuat tuan-tuan roh jahat yang melihatnya mengeluarkan darah. Di sisi lain,
Api unggun juga telah disiapkan. Huo Yuhao tidak buru-buru memanggang ikan. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Ikan harus direndam lebih lama agar rasanya lebih enak. Dia tidak terburu-buru. Dia berbalik dan menatap dua orang yang sedang bertanding. Seperti yang diharapkan, Ji Juan dan Susan Shi bertarung dengan sangat intens. Saat Huo Yuhao sedang memasak ikannya, Ji Juan dan Susan Shi berselisih lagi. Tidak peduli seberapa dekat Ji Juan dengan siapapun, hubungan pribadi tidak pernah memengaruhinya dalam pertarungan. Begitu dia memasuki mode pertarungannya, Ji Juan bukan Ji Juan lagi. Dia adalah pedang fanatik. Dia memfokuskan pandangannya, dan 7 cincin jiwanya bangkit dari bawah kakinya. Namun, semua keterampilan jiwanya di sekitarnya. Ini karena dia hanya punya pedang di hatinya. Dia mengarahkan pedang penghakimannya ke tanah. Dia tidak memegang pedangnya dengan kedua tangan, tetapi hanya dengan satu tangan. Dia juga tidak melihat Susan Shi. Sebaliknya, dia dengan tenang melihat pedangnya sendiri. Susan Shi berdiri dengan kokoh 30 meter dari Ji Juan, di posisi yang telah dipilihnya. Dia tidak pernah sekalipun meragukan kekuatan juang Ji Juan. Ji Juan sangat mematikan. Selama misi penyelamatan di Sunrise City, Ji Juan yang telah membunuh banyak orang. Susan Shi melepaskan perisai suanu emasnya, dan 7 cincin jiwa segera bangkit. Susan Shi memusatkan pandangannya, dan lapisan cahaya emas gelap mengelilingi tubuhnya. Di belakangnya, proyeksi kura-kura emas besar muncul di udara. Secara alami, itu muncul karena Susan Shi menyebutnya. "Olji, mari kita mulai," teriak Susan Shi, mengangkat perisai suanu emasnya. Ji Juan akhirnya pindah. Kata-kata Susan Shi seperti tanduk yang menandai awal pertarungan. Ji Juan langsung meningkatkan kecepatannya, dan dia melancarkan serangan cepat ke Susan Shi. Saat dia meledak, dia menyapu pedang penghakimannya, titiknya dekat dengan tanah, menuju Susan Shi. Garis aura pedang hitam yang tajam melesat ke arah Susan Shi. Dimanapun aura pedang ini berlalu, ada serangkaian ratapan tajam di udara. Ratapan ini memekakan telinga, dan aura pedang sangat dahsyat. Tatapan Susan Shi langsung berubah menjadi buram. Fanatik pedang ini tampaknya menjadi lebih mengesankan. Seven Monster Strike bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan. Ji Juan juga membaik. Selain itu, tingkat peningkatannya tidak lebih lambat dari yang lain. Sangat mudah untuk melupakan bahwa dia lebih fokus daripada orang lain dalam hal kultivasinya. Selain itu, kecepatan kultivasinya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru setelah ia membangun hubungannya dengan Jing Xian, karena pelepasan emosinya. Dari domain soliter aslinya, perlahan-lahan itu berkembang menjadi domain cintanya. Ya, dia tidak lagi tak berperasaan, dan memiliki perasaan sekarang. Dia sekarang adalah pedang fanatik dengan pedang cinta. Susan Shi menggunakan Golden Suanu Shield untuk memblokir serangan Ji Juan. Mengingat pengalamannya, ia mampu secara akurat menolak aura pedang yang datang ke arahnya. Namun, Susan Shi merasa sedikit terkejut ketika dia menolak aura pedang. Ada kekuatan jiwa besar yang terkandung dalam aura pedang itu, dan ada juga kekuatan spiritual yang sangat kuat juga. Ji Juan bisa melakukan ini di masa lalu, dan mampu memadukan kekuatan spiritual dan jiwanya dengan sangat baik. Namun, niat pedangnya jauh lebih mendominasi di masa lalu, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya secara instan. Namun, efek setelahnya jauh lebih lemah. Namun, aura pedang yang baru saja dilepaskannya sangat berbeda. Bahkan setelah kekuatan jiwanya hancur, niat rohaninya terus menembus lapisan Suanu Shield secara beruntun. Tampaknya hampir tak tertahankan dan tak terhentikan. Ini adalah perubahan mendasar. Bagaimanapun, Susan Shi adalah salah satu ahli peringkat atas di antara para kultivator generasi muda, dan juga seorang siswa top dari Shrek Academy. Secara alami, ia segera menemukan perubahan ini. Olji, mengesankan. Namun, Susan Shi bukanlah target yang mudah, meskipun serangan Ji Juan sangat kuat. Setelah bergabung dengan kura-kura emas, kekuatan pertahanan perisai suanu emasnya telah meningkat beberapa kali lipat. Ketika garis-garis kekuatan spiritual itu mulai menembus perisai, riak-riak emas yang lembut mulai menyebar di permukaannya. Susan Shi bahkan tidak perlu memanggil apapun sebelum kekuatan spiritual secara alami dihilangkan. Ji Juan sudah melompat sekarang. Dia tidak menyerang secara langsung dengan pedang penghakimannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya dibentuk, melanda Susan Shi.
Dalam proyeksi pedang itu, hanya ada aura pedangnya yang tajam, tapi tidak ada undulasi unsur yang bisa dirasakan. Elemen gelap dan terang yang dibawa oleh pedang penghakiman telah disembunyikan. Ini adalah perasaan yang ajaib. Bahkan ketika Susanshi merasakan ini, dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah ke depan, dan perisai Suanu emasnya sedikit bergetar. Dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, formasi Suanu Shield. Sepotong emas besar langsung berubah menjadi dinding emas besar. Itu masih berbentuk bundar, tetapi sekarang mencakup lebih dari 15 meter persegi. Semua lampu pedang Ji Juan mendarat di dinding besar ini dan dilahap sepenuhnya, bahkan tanpa membuat riak. Ji Juan juga mengungkapkan ekspresi takjub. Susanshi memang membaik, dan itu bukan hanya sedikit perbaikan. Kekuatan pertahanannya sangat hebat sekarang, bahkan lebih baik daripada banyak Soul Douluo yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun, Ji Juan lebih termotivasi ketika lawannya lebih kuat. Dia dengan lembut mengetukkan jari-jari kakinya ke dinding perisai dan tampaknya berubah menjadi angin puyuh. Proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan kejam menyerang formasi Suanu Shield Susanshi. Yang aneh adalah bahwa tidak ada suara yang dibuat ketika serangannya mendarat di formasi Suanu Shield. Itu seperti sinar cahaya yang menghilang setelah menghantam formasi perisai. Ji Juan memanfaatkan momentum untuk bangkit kembali. Pada titik ini, luka mulai muncul pada formasi perisai Susanshi. Lapisan hitam pekat mulai menyebar keluar dari titik tabrakan sebelumnya. Itu tidak menyebar dengan sangat cepat, tetapi aura gelap segera menelan perisai Suanu emas. Pedang penghakiman langsung berubah menjadi emas terang, dan elemen cahaya yang kuat dibakar. Saat ini, Ji Juan tampaknya memiliki kekuatan Ye Gui. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura suci. Dia akhirnya menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan mengangkat pedang penghakimannya ke atas. Ji Juan langsung menghilang, dan hanya ada pedang suci yang ada di langit dan bumi ini. Aura suci yang intens membubung tinggi, sementara niat pedangnya yang tajam benar-benar terkandung di dalamnya. Kekuatan serangannya bahkan menyebabkan cahaya matahari terbenam di kejauhan kehilangan warnanya. Susanshi segera menarik formasi perisai Suanu-nya, dan sedikit terkejut ketika dia melihat Ji Juan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan unsur dari Sword Judgment. Saat ini, embusan gelap yang dalam telah melonjak ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan pertahanan perisainya, dia tidak bisa mengeluarkan aura kegelapan dari tubuhnya. Aura itu bahkan terasa sangat tebal, dan melonjak masuk ke tubuhnya. Impresif. Tidak heran kalau pedang adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8. Saat ini, Susanshi akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa melawan Ji Juan selama misi penyelamatan mereka di Sunrise City, dan juga mengapa Ji Juan tidak pernah memanggil kekuatan Judgment Sword ketika mereka berdebat sebelumnya. Jika ini adalah masa lalu, dia tidak akan bisa menolak kekuatan kegelapan dan terang yang terjalin ini. Kekuatan pedang penghakiman terlalu menakutkan. Bahkan dengan kultivasi Ji Juan saat ini, dia masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang. Ada banyak alat jiwa kelas 9 di dunia insinyur jiwa. Namun, hanya ada 3 alat jiwa kelas 9 pertempuran jarak dekat. Apa yang Susanshi tidak tahu adalah bahwa pedang penghakiman Ji Juan pernah diakui sebagai alat jiwa pertempuran jarak dekat teratas di antara semua alat jiwa pertempuran jarak dekat di bawah kelas 9. Jika tidak, Jing Hongchen tidak akan mengambil risiko semua bahaya dan datang ke Shrek Academy untuk mendapatkannya kembali. Bahkan insinyur jiwa yang mengukir pedang ini tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Pedang adalah raja senjata. Di benua Douluo, mungkin ada seseorang yang mencintai pedang lebih dari Ji Juan, tetapi akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Setelah dia menerima pedang penghakiman ini, Ji Juan hampir tidak pernah melepaskannya dari pandangannya. Pemahamannya tentang itu telah sepenuhnya melampaui pemahaman bahkan penciptanya. Saat ini, Susanshi berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia sudah menjadi sage jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa sama seperti dulu? Dia melepaskan kekuatan Suanu-nya, dan cahaya dari tubuhnya langsung berubah menjadi emas gelap. Cahaya keemasan gelap ini tidak hanya membuatnya lebih tinggi dan lebih besar, tetapi itu juga menyebabkan cincin emas gelap melonjak keluar, mengeluarkan sebagian besar elemen gelap darinya. Kura-kura emas yang melayang di belakangnya juga bergerak pada saat ini. Cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh kura-kura emas dan mendarat di Susanshi. Itu sebenarnya menyebabkan dia dan perisai Suanu emas tampil sedikit ilusi. Mereka bahkan terlihat seperti tembus cahaya. Saat lampu emas menyala, pedang penghakiman menebas.
Ji Juan berjarak sekitar 30 meter dari Susanshi ketika dia menebas. Namun, cahaya pedang emas besar yang terbentuk menyapu 10 meter ke langit sebelum turun dengan mengerikan seperti pelangi. Segala sesuatu di dalam area yang diterangi oleh aura suci menjadi sangat jelas. Terdengar suara letupan. Sinar keemasan melesat kemana-mana, dan aura cahaya melonjak ke tubuh Susanshi. Selain itu, ujung pedang penghakiman jauh lebih kental dengan kekuatan dibandingkan sebelumnya, dan aura kegelapan belum sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh Susanshi. Tiba-tiba, Susanshi merasa tubuhnya hampir terkoyak oleh persimpangan cahaya dan gelap. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Namun, ada tanda tambahan 1 cm di permukaan Suanu Shield-nya. Ular kura-kura di perisainya juga tampak mengerang kesakitan. Ji Juan memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Ketika pedang penghakimannya menghantam perisai Suanu emas, ia terpana mendapati bahwa ketajaman dan kekuatan pedangnya telah langsung dihilangkan hingga hampir 30% oleh perisai Suanu emas tembus cahaya. Setelah itu, pedangnya menghantam perisai Suanu. Susanshi mengerang sedikit dan terhuyung 3 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Lengannya terasa sakit. Kekuatan spiritual yang sangat besar telah berubah menjadi pisau tajam yang menusuknya setelah menembus perisai Suanu emasnya. Untungnya, pedang ini sudah dilemahkan oleh perisainya. Meski begitu, kekuatan Susanshi untuk Suanu masih berkedip sebentar-sebentar. Dia juga mencoba menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mencoba melarikan diri. Namun, tidak mudah untuk menghindari pedang spiritual. Erangannya sebagian besar karena dampak kekuatan spiritual. Sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Kekuatan spiritual Susanshi tidak begitu lemah, tapi dia masih dalam kebingungan. Garis cahaya putih lembut keluar dari kura-kura emas di belakangnya dan mendarat di kepalanya. Susanshi hanya merasakan beban di kepalanya berkurang, dan rasa sakit yang intens dan menusuk dari sebelumnya sedikit berkurang. Pedang penghakimannya terlalu kuat, Susanshi menelan ludah. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuannya sendiri telah meningkat, perisainya akan terputus sebelumnya. Dalam hal kekuatan ofensif, Ji Juan tidak diragukan lagi yang terbaik di antara orang-orang seusia yang dia kenal. Jiwa Douluo yang bukan tipe master jiwa defensif murni tidak akan mampu menahan serangan Ji Juan. Itu terlalu menakutkan. Ji Juan berspesialisasi dalam kultivasi pedang. Kekuatan ofensifnya gila. Tentunya itu harus dekat dengan standar Douluo berjudul. Sementara Susanshi memikirkan semua ini, serangan Ji Juan tidak berhenti. Susanshi dipaksa kembali, sementara Ji Juan juga sedikit tersentak di udara. Setelah melepaskan serangan sekuat itu, dia perlu mengatur napas. Namun, pedang penghakimannya segera berubah menjadi garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Susanshi. Elemen itu diubah menjadi kegelapan. Cahaya pedang hitam pekat mulai menelan Susanshi dalam garis-garis. Susanshi tertekan. Jika dia menggunakan dinding tamengnya, elemen gelap ini akan dengan cepat menempelkan diri padanya. Kekuatan kegelapan sebelumnya tidak banyak, tetapi ketika dia diadili oleh elemen cahaya sebelumnya, dampaknya sangat kuat. Jika dia menyerap lebih banyak elemen gelap ini, dia akan mengalami tekanan yang lebih besar selama penghakiman. Terang dan gelap tidak cocok, tetapi mereka menyatu di bawah pengaruh pedang penghakiman. Pedang itu memanfaatkan ketidakcocokan mereka untuk meningkatkan kekuatan ofensifnya hingga ekstrim, menunjukkan betapa menakutkan pedang penghakiman kelas 8 itu. Sosoknya melintas, dan Susanshi beralih posisi dengan Ji Juan. Saat posisi mereka beralih, Ji Juan sekarang di tanah, sementara Susanshi ada di udara. Lampu pedang Ji Juan secara alami mengarah secara diagonal ke bawah, sehingga mereka bisa mengenai Susanshi lagi. Namun, dia sangat akrab dengan kemampuan Susanshi. Susanshi menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius, dan Ji Juan langsung bereaksi. Dia bahkan tidak melihat ke atas sebelum dia menyapu seberkas cahaya hitam di lokasi sebelumnya dengan pedangnya. Perisai Susanshi ada di depannya, dan dia terhuyung mundur di udara saat dia terkena serangan Ji Juan. Ketika dia merasa tertekan, dia merumuskan sebuah rencana. Cahaya emas gelap yang intens dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat ke sekelilingnya. Cincin jiwa keenamnya juga bersinar terang. Bukankah itu domain Suanu-nya? Perbedaan utama dari sebelumnya adalah bahwa domain Suanu hitamnya telah berubah menjadi emas gelap sekarang. Domain Suanu ini seperti lautan luas. Ji Juan merasa bahwa seluruh tubuhnya tertutup cairan kental saat domain menutupinya. Gerakannya sangat terbatas.
Cincin jiwa ketujuh Susanshi juga menyala setelah ini. Tubuhnya mulai bersinar emas terang, dan kura-kura emasnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menempel di punggungnya. Di sisi lain, perisai emas Suanu-nya menempel dekat bagian depan tubuhnya. Dengan ini, Susanshi membentuk cangkang kura-kura raksasa. Dia menyusut tubuhnya ke dalam cangkang dan menghilang. Ini adalah keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati Suanu-nya. Ada ular kecil, kurus berbaring di permukaan tubuh sejati Suanu-nya. Apa yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ular ini telah berubah menjadi merah darah pada saat ini. Dalam domain Suanu-nya, kecepatan Susanshi jauh lebih cepat daripada dalam kondisi normal. Dalam domain ini, Ji Juan sangat dibatasi, dan gerakannya sangat lambat. Cahaya keemasan terang menyala, dan Golden Suanu melayang di dalam domain. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah. Garis-garis kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan ke arah Ji Juan. Garis-garis kekuatan jiwa ini seperti gelombang dan arus bawah saat mereka dengan marah memukul tubuh Ji Juan. Ji Juan ingin bereaksi, tetapi gelombang dan arus bawah mengganggu. Yang lebih menakutkan, Ji Juan bisa dengan jelas merasakan arus bawah menyapu darahnya. Arus-arus bawah ini mengganggu sirkulasi kekuatan jiwanya, menyebabkan seluruh tubuhnya sangat terkendali. Dia merasa sulit untuk bergerak sama sekali. Golden Suanu milik Susanshi bersinar terang, dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang berlari menuju Ji Juan. Jika Susanshi tidak memanfaatkan kesempatan yang sempurna ini, dia tidak layak disebut pertahanan abadi. Ji Juan menjadi sangat serius. Dia mencengkeram pedang penghakimannya erat-erat dengan kedua tangan sebelum menyapu itu, melepaskan semua kekuatan jiwanya. Namun, kemampuannya melemah setengah di domain Suanu. Ketika pedang penghakimannya bertabrakan dengan Suanu yang mendekatinya, dia terlempar karena tabrakan. Garis-garis cahaya emas gelap yang mengalir keluar dari domain Suanu dan menelan Ji Juan. Golden Suanu besar tiba-tiba membuka mulutnya, dan gelombang emas gelap yang intens dilepaskan ke arah Ji Juan. Bahkan Ji Juan tidak berharap Susanshi menjadi begitu kuat setelah melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya. Cincin jiwa ketujuh Ji Juan bersinar pada saat ini. Satu wajah pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan, sedangkan wajah lainnya bersinar dengan cahaya hitam. Lampu-lampu yang kuat menyala tepat pada waktunya dengan cahaya keemasan gelap dari domain Suanu. Tubuh Ji Juan mulai berubah ilusi, dan pedangnya menjadi pusat ilusi ini. Pedang dua warna muncul dan terbebas dari pengekangan domain Suanu. Itu berubah menjadi busur cahaya yang menakutkan dan bertabrakan dengan Golden Suanu. Sebuah ding yang renyah bergetar, dan lampu menyala di mana-mana. Kali ini, Ji Juan tidak mendapatkan keuntungan dari Susanshi. Ketika garis cahaya pedangnya menghantam Golden Suanu, garis-garis cahaya emas gelap yang mengalir di domain Suanu terus melonjak ke arah pedangnya, melemahkan pedang besar yang telah ia bentuk. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk maju, dia sangat terkuras dalam prosesnya. Cahaya pedang menakutkan Ji Juan tiba-tiba berhenti dan dibelokkan. Pada saat ini, ria emas gelap dilepaskan dari tubuh Golden Suanu. Kekuatan menarik yang kuat menarik pedang besar yang terbang menjauh. Ji Juan benar-benar dibatasi sekarang. Bila pedangnya tiba-tiba berubah hitam. Cahaya hitam mengadopsi struktur bergelombang, dan mulai menyebar. Melawan Susanshi, Ji Juan akhirnya melepaskan kekuatan penuh pedang penghakimannya. Tiba-tiba, air di domain Suanu tampaknya telah terkikis oleh aura kegelapan, dan berubah menjadi hitam pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah kekuatan kegelapan ini dinilai oleh kekuatan cahaya kemudian, kekuatan destruktif dari serangan Ji Juan pasti sangat besar. Namun, Ji Juan dengan cepat terkejut. Kekuatan hisap dari Golden Suanu meningkat secara signifikan. Aura kegelapan yang dilepaskan oleh pedang penghakimannya diserap olehnya, dan tidak meninggalkan siapapun di domain Suanu. Sama seperti sebelumnya, arus emas gelap terus-menerus mengganggu pedang Ji Juan. Karena gangguan ini, kekuatan jiwanya terkuras dengan cepat. Di sisi lain, Golden Suanu telah berubah menjadi hitam seketika, dan melepaskan aura kegelapan yang sangat kuat. Kedua belah pihak tampaknya mengalami kebuntuan. Baik Susanshi dan Ji Juan berhenti mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang penghakiman masih melepaskan kekuatan kegelapan, sementara domain Suanu terus melemahkan Ji Juan. Dalam situasi seperti itu, keduanya jelas menyadari bahwa serangan selanjutnya dapat menentukan kemenangan untuk pertarungan ini. Sementara mereka bertempur dengan sangat intens di sana, Huo Yuhao akan menyelesaikan persiapan untuk sup ikan dan ikan bakar.
Semua orang mengalihkan perhatian mereka untuk menyaksikan pertarungan seru ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao. Dia tidak cukup akrab dengan Susan Shi dan Ji Juan. Dia hanya bisa membuat prediksi berdasarkan apa yang dia amati. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tang Wutong memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kamu sama sekali tidak sopan. Aku yang bertanya dulu." Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku pikir senior ketiga akan menang." Tang Wutong mendengus dan menjawab, "Kalau begitu aku pikir Ji Juan akan menang." Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia bertanya, "Apa alasannya?" "Aku yang bertanya dulu." Tang Wutong mengangkat kepalanya dan berkata, "Karena kamu pikir orang itu akan menang. Itu sebabnya aku memilih orang lain." Huo Yuhao tertawa dan bertanya, "Apakah kamu ingin bertaruh?" "Taruhan apa?" tanya Tang Wutong. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku belum memikirkannya." "Baiklah, biarkan pasak kita menjadi bantuan. Siapapun yang menang dapat meminta bantuan pihak lain untuk melakukannya. Namun, bantuan ini tidak bisa terlalu sulit. Itu juga tidak bisa melanggar kode moral dan etika. Bagaimana menurut kamu? Misalnya, kamu dapat memberitahu aku untuk membersihkan kamar kamu, dan aku dapat membuat kamu memijat punggung aku. Omong kosong, kamu jelas diuntungkan di sini. Siapa yang akan memijat punggung kamu? Kita tidak bisa memiliki kontak tubuh." Tang Wutong segera membalas. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Baiklah, kita tidak akan memiliki kontak tubuh. Itu hanya untuk bersenang-senang. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak akan meminta apapun dari kamu. Bahkan jika aku meminta sesuatu kepada kamu, kamu dapat menolak untuk mengakuinya. Itu tidak masalah." Tang Wutong sangat marah. "Apakah aku pecundang berat bagi kamu? Mari bertaruh, aku tidak percaya bahwa orang yang tidak mahir akan bisa menang." Persimpangan terang dan gelap begitu kuat. Dia terlalu banyak menyerap kekuatan kegelapan itu. Begitu dia terkena, dia pasti akan kalah. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan skill yang dia gunakan untuk berganti posisi lagi. Terlalu banyak kegelapan yang merusak tubuhnya. Dia pasti akan kalah. Huo Yuhao tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, kita akan menunggu dan melihat. Mari kaitkan kelingking kita." Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari kelingking kanannya di depan Tang Wutong. Tang Wutong tertegun. Setelah ini, dia mengulurkan jari kelingking kanannya untuk menghubungkan dengan kelingking kanan Huo Yuhao. Kelingking Tang Wutong agak dingin. Mungkin karena dia telah membersihkan dirinya di sungai sebelumnya. Kelingkingnya tipis dan halus. Pada kontak, rasanya sangat dingin dan nyaman terlukiskan. Huo Yuhao sedikit linglung. Tang Wutong segera menarik tangannya kembali. "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Siapapun yang mengingkari taruhan ini adalah seekor anjing." Pada titik ini, pertarungan di sisi lain sudah mengalami perubahan. Ji Juan akhirnya tidak bisa menunggu lagi. Dia telah mengumpulkan kekuatannya, tetapi dia juga dikuras oleh domain Xuanwu pada saat yang sama. Dia perlu menemukan keseimbangan. Keseimbangan ini hampir tercapai ketika dia berhasil memanggil kekuatan cahaya, sama seperti Susan Shi menyerap kekuatan kegelapan. Hanya pada titik ini serangan terakhirnya adalah yang terkuat. Tembakan cahaya keemasan cerah ke langit. Pedang besar yang dibentuk oleh Ji Juan langsung berubah menjadi emas. Aura cahaya yang intens dilepaskan dengan marah. Itu seperti matahari emas kecil muncul di atas tanah. Bahkan kekuatan jiwa suci Gui sedang ditarik dan dilepaskan sebagai cahaya keemasan redup, menunjukkan seberapa kuat kekuatan cahaya yang dibawa oleh pedang Ji Juan. Setelah pedang penghakiman mengubah kondisinya, ia segera membebaskan diri dari pengekangan domain Xuanwu. Domain Xuanwu di sekitarnya yang telah menahannya sebelumnya sekarang sedikit terinfeksi dengan aura kegelapan. Pada saat ini, itu menjadi target pedang penghakimannya.